Setelah kematian Genghis Khan, bibit-bibit penakluk baru yang tumbuh dari anak keturunannya semakin berkembang. Kematian Genghis Khan mengakibatkan kekaisaran Mongol terpecah menjadi 4 dinasti besar yang dikuasai oleh anak keturunannya. Dari perpecahan inilah, sebagian dari mereka telah memeluk Islam sebagai bagian dari landasan hidupnya. Akan tetapi, dari seorang penguasa muslim yang masih memiliki darah keturunan Genghis Khan, nalurinya akan tanah dan kekuasaan membuatnya berambisi ingin menaklukkan dunia, seperti yang telah ia katakan. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada satu raja. Ucapannya menegaskan kualitas pertempuran yang tak tertahankan dan fakta sejarah bahwa dirinya nyaris tak terkalahkan dalam berbagai pertempuran dan kehancuran luar biasa yang membuatnya menjadi legenda kekejaman dunia. Amir Timur atau Eropa menyebutnya dengan Timur Leng, adalah pendiri Kekaisaran Timuriah di Asia Tengah. Timur dilahirkan di kota Shahrisabz atau negara sekarang disebut Uzbekistan dan dibesarkan di kota Bukhara. Timur merupakan seorang muslim. Ia mengklaim cicit dari Karacarnevian, yaitu anak Genghis Khan, sekaligus komandan pasukan tempurnya, dan Karacar terkenal di antara kaumnya sebagai yang pertama memeluk agama Islam. Timur mendapat pendidikan agama Islam dari Sayyid Baraka, yang juga merupakan seorang ulama dari Ahlul Bait. Di bawah bimbingan yang baik, Timur ketika berusia 20 tahun, mempunyai reputasi sebagai pembaca Al-Quran yang tekun. Akan tetapi, ulama yang menjadi penasehat bidang keislaman dari kekaisarannya kelak adalah Abdul Jabbar Khawarizmi. Pada usia mudanya, Timur tumbuh sebagai pemuda yang berbakat. Ia dikenal sebagai komandan yang gigih dalam mempertahankan wilayahnya. Saat itu penguasa dinasti Chagatai Khanate bernama Tughlaq terkesan dan mengangkat Timur menjadi gubernur di wilayah Samarkand. Namun Timur melakukan pemberontakan dan mengalahkan pasukan Tughlaq hingga membuat dinasti Chagatai Khanate terjungkal. Keberanian dan keterampilannya sebagai seorang tentara yang jenius mengantarkannya untuk mendirikan dinasti Timuriah di kawasan Asia Tengah yang berpusat di Samarkand pada tahun 1370 Masehi. Naluri militernya yang ambisius membuat Timur berubah sikap. Timur pun melakukan perluasan kekuasaan. Setelah kematian Abu Sa'id, penguasa dinasti Ikhanate pada tahun 1335, terjadi kekosongan kekuasaan di Persia. Timur memulai penaklukan militernya atas Persia. Ekspedisi yang dilakukannya mampu menaklukkan setiap provinsi di Persia, termasuk kota Baghdad dan Irak Utara. Wilayah Khawarizmia dan Khurasan pun berhasil ia taklukkan. Timur kemudian pergi ke utara untuk memulai kampanye ke Georgia dan Golden Horde. Tak butuh waktu lama, Georgia hancur dengan serangan Timur. Sementara dari dinasti Golden Horde dipimpin oleh Tokhtamis, seorang penguasa muslim. Pada awalnya, Tokhtamis beraliansi dengan Timur. Timur berhasil membantu Tokhtamis untuk menaklukkan wilayah Moskow dalam pertempuran. Tokhtamis berhasil menegakkan kekuasaan Golden Horde atas Rusia. Namun Tokhtamis berbalik melawan sekutunya Timur. Tokhtamis berambisi mengejar klaim wilayah lama Golden Horde di Asia Tengah dan Persia, yang diyakini Tokhtamis sebagai wilayah Golden Horde yang sah.
Tokhtamis menyerbu wilayah timur, mengepung Samarkand. Timur mengejar Tokhtamis sampai di sebelah sungai Kondurcha. Pertempuran besar pertama dalam perang Tokhtamis Timur terjadi di sungai Kondurcha di wilayah sekarang Rusia. Kavaleri Tokhtamis mencoba mengepung tentara timur dari sayap, namun tentara timur mampu bertahan. Pasukan timur melakukan serangan frontal yang tiba-tiba membuat pasukan Golden Horde terkejut dan melarikan diri dalam kekalahan. Setelah menderita kekalahan besar di Kondurcha, Tokhtamis yang berhasil melarikan diri berusaha untuk merundingkan aliansi dengan Sultan Barkuk, penguasa Kesultanan Mamluk di Mesir. Pada tahun 1393, Golden Horde menyerbu perbatasan utara Kekaisaran Timuriah, maju melalui Georgia sebelum mundur kembali ke wilayahnya. Timur Leng memasuki kawasan musim dingin di pantai barat daya Laut Kaspia. Dari sana dia mengirim surat ke Tokhtamis, memberinya kesempatan lain untuk penyelesaian damai. Tokhtamis hampir saja memilih perdamaian, tetapi dibujuk untuk menentang Timur Leng oleh para penasehat dan jenderalnya. Perang pun kembali tak dapat dihindarkan. Tentara Timur memecahkan kemah pada 10 Maret 1395. Pasukannya begitu besar, sehingga lebarnya 5 liga saat maju dalam urutan pertempuran. Timur Leng menemukan Tokhtamis di Sungai Terek. Golden Horde berada dalam posisi yang kuat. Pertempuran dimulai ketika pasukan kuat dari sayap kanan dan tengah Tokhtamis maju untuk menyerang. Sayap kiri Timur berada di bawah tekanan berat. Timur merespon dengan memimpin pasukan cadangannya ke dalam pertempuran. Alih-alih menekan pasukan Timur, beberapa panglima Golden Horde pergi ke pihak Timur. Timur bersama dengan para panglima yang membelot mengalahkan sayap kiri pasukan Tokhtamis, memaksa pasukannya mengalami kekalahan. Tokhtamis sendiri berbalik dan melarikan diri dari pertempuran. Timur kemudian beralih ke penghancuran kekuatan Golden Horde, menjarah setiap kota, di mana Golden Horde tidak pernah bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Setelah berhasil menghancurkan Golden Horde, pada 1398 Masehi, Timur melakukan ekspedisi penaklukan ke India. Saat itu India dipimpin oleh Kesultanan Islam. Timur mendengar Sultan Delhi terlalu toleransi dan bersikap lemah terhadap masyarakat Hindu. Dengan dalih ini, Timur lalu memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan Sultan Delhi. Setelah menyeberangi Sungai Indus, pasukannya menjarah dan membantai penduduk India sebelum tiba di Delhi. Invasinya tidak dapat dilawan, karena sebagian besar bangsawan India menyerah tanpa perlawanan. Dan Kesultanan Delhi tidak melakukan apapun untuk menghentikan kemajuan dari pasukan Timur. Setibanya di Delhi, Timur membantai sekitar 100.000 budak yang telah ditangkap sebelumnya dalam kampanye India. Pembunuhan massal dilakukan karena khawatir mereka akan memberontak. Kesultanan Delhi memiliki kekuatan gajah perang yang dilapisi dengan rantai dan racun di gading mereka. Karena pasukan Tartarnya takut pada gajah, Timur memerintahkan anak buahnya untuk menggali parit di depan posisi mereka. Kemudian Timur melakukan penyerangan menggunakan unta yang diisi dengan kayu bakar yang dibakar, melepaskannya untuk menyebarkan kepanikan di antara gajah India. Gajah-gajah itu berbalik dan melangkah mundur ke arah barisan mereka sendiri. Timur memanfaatkan kepanikan tersebut dan mengamankan kemenangan dengan mudah. Penaklukan Delhi adalah salah satu kemenangan terbesar dan paling menghancurkan. Karena pada saat itu, Delhi adalah salah satu kota terkaya di dunia. Timur melepaskan pasukannya ke kota Delhi dalam pesta kehancuran. Dikatakan bahwa kota itu berbau mayat yang membusuk, dengan tumpukan kepala penduduk yang didirikan seperti gunung. Timur meninggalkan kota dan membawa 90 ekor gajah Delhi untuk mengangkut batu mulia. Timur menggunakannya untuk membangun masjid di Samarkand. Dari India, Timur berbelok ke barat
Saat itu tahun 1400 Masehi, di hadapannya ada wilayah musuh yang luas, membentang dari Irak melalui Suriah dan ke Kaukasus. Ialah Kesultanan Turki Utsmani. Timur menyadari kekuatan Turki Utsmani dan awalnya ingin menghindari bentrokan dengan mereka. Banyak sumber yang berbeda tentang awal bentrokan antara Timur dan Sultan Bayazid. Ada yang mengatakan bahwa Sultan Bayazid menaklukkan kota-kota kecil di wilayah perlindungan Timur, sehingga Timur merespon untuk berperang. Sumber lain menyebutkan bahwa musuh-musuh Timur yang kalah berperang meminta perlindungan kepada Sultan Bayazid. Timur meminta untuk menyerahkan musuhnya yang berlindung, tetapi ditolak Sultan Bayazid. Namun terlepas dari sumber pemicu bentrokan, Timur telah memberi surat provokasi kepada Sultan Bayazid yang isinya, "Engkau hanyalah semut, jangan berusaha melawan gajah, karena mereka akan menghancurkanmu. Haruskah seorang pangeran kecil sepertimu bersaing dengan kami?" Setelah Timur mengirim surat ke Sultan Bayazid, ia sudah bergerak ke barat mengambil kota Sivas dari Turki Utsmani. Sultan Bayazid yang pada saat itu sedang mengepung Konstantinopel harus menghentikan pengepungan dan membawa sekitar 100.000 tentara menuju Sivas. Namun Timur adalah seorang jenderal yang cerdas. Dia tahu bahwa kekuatan Utsmani ada di infanterinya yang sangat disiplin dan paling tangguh di dunia. Untuk menghindari pasukan Utsmani maju ke arahnya, Timur bermanuver di belakang tentara Utsmani menuju Ankara. Sultan Bayazid baru menyadari bahwa Timur telah berhasil membelakanginya menuju Ankara. Sultan terpaksa berbalik untuk mengejar Timur, namun sudah terlambat. Timur telah berhasil menduduki Ankara. Sultan tak punya pilihan selain membawa pasukannya yang dalam kondisi lelah untuk kembali menuju Ankara. Sumber memperkirakan Sultan Bayazid memiliki sekitar 85.000 tentara, yang di dalamnya terdapat pasukan elit Janissary. Sementara pasukan dari Timur berkisar 140.000 tentara, yang didominasi dari pasukan penunggang kuda dan didukung dari pasukan gajah perang India. Pertempuran dimulai ketika Sultan Bayazid memerintahkan serangan besar-besaran ke pasukan Timur. Timur merespon dengan memerintahkan pasukan kavaleri dan para penunggang kuda berpanah untuk melawan. Timur berseru kepada pasukannya, "Bertarunglah seperti singa." Pasukan Timur pun berperang dengan kegigihan mereka. Di dalam pertempuran yang sengit, masalah muncul di pasukan Utsmani. Pasukan kavaleri Utsmani yang terdiri dari orang-orang Tartar membelot mendukung Timur. Pasukan Tartar yang membelot menyerang bagian belakang pasukan Utsmani. Pengkhianatan pasukan Tartar menjadi awal pemicu kehancuran pasukan Utsmani. Sultan Bayazid pun berhasil tertangkap oleh pasukan Timur. Setelah kemenangan di Ankara, Timur melakukan penjarahan besar-besaran selama 1 tahun di seluruh wilayah Turki Utsmani. Sementara Sultan Bayazid wafat dalam tahanan Timur. Akibatnya Kesultanan Turki Utsmani runtuh pada periode pertamanya. Setelah puas menjarah Turki Utsmani, pada bulan Desember 1402, Timur mengepung dan merebut kota Smyrna, benteng Kristen dari pasukan ksatria Hospitaller, sehingga Timur menyebut dirinya sebagai Ghazi atau prajurit Islam. Pemenggalan massal pun dilakukan di Smyrna oleh tentara Timur. Timur telah menyelesaikan invasinya di barat. Ia telah memulai persiapan untuk kembali ke Asia Tengah di Samarkand, di mana dia menghabiskan 9 bulan merayakan kemenangan dan bersiap untuk menginvasi Cina. Alasan Timur ingin menyerang Cina dikarenakan pasukan Han dari Cina telah mengusir bangsa Mongol dari Cina. Timur akhirnya berencana menginvasi Cina. Untuk tujuan ini, Timur membuat aliansi dengan suku-suku Mongol di Mongolia. Pada bulan Desember 1404, Timur memulai kampanye militer ke Cina. Namun ia jatuh sakit ketika berusaha mencapai Cina akibat musim dingin saat berada di kawasan Syardaria. Timur meninggal dunia dalam usia 68 tahun sebelum sempat mencapai perbatasan Cina.
Wallahu a'lam.